Saudaraku, bukankah lebih baik dan lebih cerdas bila kita mengalihkan perhatian kita dari penderitaan itu kepada hal yang bisa membuat kita terbebas dari keterlarutan dalam kesedihan itu? Bukankah lebih baik kita mendengarkan dan menuruti suara Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, melalui nats ini Tuhan mau mengajak Yahudi, mengajak mereka dan mengajak kita sekarang. Jangan fokus pada masalahmu. Jangan fokus pada penderitaanmu, karena itu akan membuatmu semakin terpuruk lebih dalam lagi. Tetapi mari fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada rancangan damai sejahtera Tuhan bagi kita dalam seluruh romantika hidup kita ini. Satu hal yang perlu kita ketahui, saudaraku, Tuhan tidak pernah berencana menyusahi kita dengan apapun. Tetapi bila Tuhan memperbolehkan kita mengalaminya, pasti Tuhan mempunyai rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Kita masih tetap semangat, walaupun kita harus tetap masih harus tinggal, sebagian harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah. Dan kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita bisa segera memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang menjadi berita Injil pada minggu ke-23 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja ke topik. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari nats ini. Yang pertama, nats ini mau mengajar kita bagaimanakah sikap seorang Kristen menghadapi masalah. Dan yang kedua nanti adalah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen agar kita turut berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Mari kita telaah satu persatu. Yang pertama, saudaraku, firman ini dialamatkan kepada bangsa Yehuda yang mengalami hidup yang sangat sulit
karena mereka sedang terbuang di Babel. Tetapi dalam situasi tersebutlah Tuhan mengajak mereka agar jangan terlarut dalam kesedihan, atau jangan bersungut-sungut, jangan memberontak kepada penjajah Babel itu. Tetapi apa yang harus dilakukan di ayat 5 hingga ayat 6? Mereka diajak sebaiknya menggunakan kesulitan tersebut untuk membangun masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Saudaraku, mengevaluasi diri di masa sulit itu memang sangatlah baik. Itulah buktinya kita adalah orang beriman. Tetapi membiarkan diri terkubur oleh kesedihan, terkubur oleh masalah, itulah bukti yang jelas tentang kekerdilan iman kita, tentang iman kita yang tidak dewasa. Itulah juga ajakan firman Tuhan bagi kita hari ini. Tidak bisa dipungkiri saudaraku, banyak dari antara kita yang sangat terdampak secara buruk oleh pandemi COVID-19 ini. Ada usaha, ada bisnis yang menjadi seret, bahkan ada yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan orang yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, dan lain-lain. Bersedih itu memang adalah alamiah. Menangis itu juga bukanlah dosa. Tetapi terlarut dan membuat kesedihan itu menjadi pelarian kita, itulah yang merugikan. Padahal itu tidak akan pernah membuat masalah kita menjadi berlalu, tetapi justru akan membuat suasana hati kita semakin memburuk, semakin kacau. Dan itu yang acap, membuat kesehatan kita semakin menurun karena imunitas kita akan semakin tergerus. Saudaraku, bukankah lebih baik dan lebih cerdas bila kita mengalihkan perhatian kita dari penderitaan itu kepada hal yang bisa membuat kita terbebas dari keterlarutan dalam kesedihan itu? Bukankah lebih baik kita mendengarkan dan menuruti suara Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Karena itulah buku NDHKBP mengatakan, "Pasaha masudina na hinol sohomi tu debata Jehovah pardingkan basai." Serahkan seluruhnya kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita untuk kita. Saudaraku, melalui nats ini Tuhan mau mengajak Yahudi, mengajak mereka dan mengajak kita sekarang. Jangan fokus pada masalahmu, jangan fokus pada penderitaanmu, karena itu akan membuatmu semakin terpuruk lebih dalam lagi. Tetapi mari fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada rancangan damai sejahtera Tuhan bagi kita dalam seluruh romantika hidup kita ini. Satu hal yang perlu kita ketahui saudaraku, Tuhan tidak pernah berencana menyusahi kita dengan apapun. Tetapi bila Tuhan memperbolehkan kita mengalaminya, pasti Tuhan mempunyai rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Seperti yang dituliskan di ayat 11. Rancangan damai sejahtera karena kasih-Nya yang luar biasa. Coba bayangkan. Begitu besarnya kasih Allah kepada kita, maka Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus bagi kita, dan mau mati untuk menanggung semua dosa-dosa dan penderitaan kita di kayu salibnya, dan mengubahkan semua penderitaan kita itu menjadi sukacita. Saudaraku, bila kita dengan jelas mengimani itu, maka kita tidak akan pernah membiarkan kesakitan hidup ini mengubur kita.
Tetapi justru akan kita gunakan menjadi tangga untuk membangun hidup yang sejahtera, untuk membangun hidup yang berkelimpahan, seperti yang disebutkan di ayat 5 dan ayat 6. Tentang ini ada beberapa ungkapan-ungkapan untuk menjelaskan perbuatan Allah dalam penderitaan. Ada yang mengatakan bahwa dengan semua romantika kehidupan kita, ingat, Tuhan sedang mencampurkan cat-catnya melalui romantika kehidupan itu untuk melukis hidup kita. Karena Tuhan menginginkan hidup kita menjadi sebuah lukisan yang terindah. Harus ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih, dan segala macam. Itulah romantika kehidupan kita. Bahkan di Alkitab sendiri kita melihat Tuhan menggunakan penderitaan terjadi dalam hidup kita untuk memproses kita dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Contoh jelasnya adalah Yusuf dan juga Musa. Yusuf mulai dari rumahnya sendiri dia sudah menderita. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga dia dibuang ke sumur untuk membunuhnya secara pelan-pelan. Tetapi dia kemudian dijual sebagai barang loakan. Lalu dia menjadi budak belian. Sebentar dia hidup tenang dan enak di rumah Potifar. Tetapi di sanalah dia kemudian difitnah karena ketulusan hatinya. Sehingga dia harus mendekam di penjara. Dia harus menjadi narapidana. Tetapi saudaraku, lihat hasil akhirnya. Dari sanalah dia dipanggil menghadap Firaun. Dan oleh kuasa Tuhan dia menjadi orang yang terkemuka di Mesir, yang menyelamatkan nyawa jutaan manusia, terutama nyawa keturunan ayahnya Yakub dari kematian akibat kelaparan. Itu dimulai dari banyak penderitaan. Demikian juga dengan Musa. Baru saja dia lahir, dia sudah diincar untuk dibunuh oleh Firaun. Sehingga dia harus diarungkan di sungai Nil. Dan dia menjadi anak angkat putri Firaun. Sebentar dia enak sebagai anak bangsawan di sana. Tetapi saudaraku, kemudian dia harus menjadi seorang buronan. Harus melarikan diri hingga menjadi seorang penggembala ternak. Ternak mertuanya Zitro. Sebuah pekerjaan yang sangat hina. Tetapi lihat hasil akhirnya. Dari sanalah Tuhan memanggil dia untuk sebuah tugas yang sangat besar. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan memimpin mereka menuju tanah perjanjian Kanaan. Saudaraku, penderitaan demi penderitaan adalah cara Tuhan untuk memproses kita dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Yang lain mengatakan bahwa penderitaan itu Tuhan sengaja untuk melatih otot-otot rohani kita. Sama seperti para atlet, para olahragawan, terutama para militer, para tentara. Mereka harus latihan banyak supaya mereka kuat dan bisa memenangkan semua pertandingan, terutama semua pertempuran. Seperti itulah Tuhan menggunakan penderitaan kita untuk melatih otot-otot rohani kita. Yang lain mengatakan penderitaan itu bagaikan api si tukang emas. Untuk memurnikan, semakin dipanasi maka emasnya semakin murni. Seperti itu juga lah, seperti yang dilakukan Tuhan kepada Ayub dengan khotbah beberapa minggu yang lalu. Semakin menderita untuk menunjukkan, untuk semakin memurnikan imannya. Karena itu saudaraku, yakinkan dirimu dengan itu agar jangan pernah membiarkan penderitaan menjadi kuburan kita. Pasti kita kenal Abraham Lincoln. Dia juga mengalami kegagalan ribuan kali. Tetapi dia selalu bangkit. Lalu dia pernah mengatakan, tidak penting berapa kali kau gagal, tetapi yang terpenting adalah berapa kali engkau bangkit. Dan itulah yang membuat dia menjadi salah satu presiden terhebat di Amerika Serikat.
Bapak Jansen Sinamo, Bapak Etos Indonesia, pernah mengatakan mengubah pasir menjadi mutiara. Itu yang terjadi pada kerang mutiara. Ke dalam perut kerang itu dimasukkan butiran pasir. Kita bisa bayangkan betapa menyakitkannya setiap dia bergerak, pasir itu akan mengiris perutnya. Tetapi saudaraku, ketika itulah kerang itu mengeluarkan sesuatu zat dari tubuhnya, dan zat itulah yang mengubah pasir itu pelan tetapi pasti, mengubah pasir itu menjadi mutiara yang sangat mahal. Demikian juga Tuhan menggunakan penderitaan kita agar kita mengeluarkan semua potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Tuhan mau katakan, gunakan itu sebaik-baiknya, sehingga penderitaan itu bukan menguburmu, tetapi mengubah hidupmu menjadi mutiara yang bernilai tinggi. Karena itu saudaraku, kata kuncinya adalah pada sikap kita. Bila kita menghadapi masalah yang sebenarnya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi masalah yang sebenarnya terletak pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Itulah pesan pertama dari nats ini, agar kita memiliki sikap yang positif menghadapi masa sulit, penderitaan atau kegagalan, sehingga kita tidak terlarut dan kegagalan tidak kita biarkan mengubur hidup kita, tidak kita biarkan mengubur masa depan kita, tetapi memaksa kita, tanda kutip, untuk menggunakan segala potensi yang Tuhan berikan untuk mengubah kegagalan menjadi tangga untuk naik menjadi manusia luar biasa. Itu yang pertama. Tetapi masih ada hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yang menjadi topik minggu ini. Itu kita baca di ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bila hidup Israel sudah diubahkan menjadi kemakmuran dan kesejahteraan, itu tidak boleh hanya untuk mereka sendiri. Walaupun mereka adalah bangsa buangan di tengah bangsa Babel, tetapi mereka harus turut serta mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang membuang mereka itu. Sehingga bangsa Babel yang membuang mereka harus turut menikmati kesejahteraan dan hal indah lainnya dengan kehadiran Israel di tengah mereka, walaupun mereka adalah bangsa buangan. Dengan demikian maka bangsa Babel akan mengenal, akan mengakui bahwa Allah Yahweh yang disembah oleh orang-orang Yehuda itulah Allah yang benar, Allah yang sejati, yang harus disembah. Dan itu terjadi di zamannya melalui Daniel dan kawan-kawannya. Saudaraku, itulah juga tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di tengah bangsa kita Indonesia ini. Walaupun kita sering mengalami hal yang kurang menyenangkan dari orang-orang atau dari kelompok-kelompok dari agama lain, tetapi ingat saudaraku, kita wajib turut mengusahakan kesejahteraan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk mereka, untuk semua anak bangsa ini. Orang Kristen tidak boleh hanya mengurus dirinya, tidak boleh hanya mengurus kesejahteraannya sendiri, tetapi orang Kristen harus bersikap inklusif, yaitu berperilaku yang terbuka, yang toleran terhadap kelompok lain yang berbeda identitasnya, berbeda agamanya dengan kelompok kita.
Sehingga kita bukan hanya harus banyak bergaul, bukan hanya harus banyak bersahabat dengan mereka, tetapi harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ada di luar kita. Orang Kristen harus proaktif, membangun kehidupan bersama yang terbuka, tanpa tembok pemisah oleh suku, oleh ras, atau oleh agama. Tentang ini saudaraku, Opuyeforus Emeritus, Pendeta Dr. S.A.E. Nababan di buku terbarunya menuliskan begini. Gereja tidak cukup mendoakan bangsa dan pemerintah, melainkan harus terbuka dan siap bekerja sama untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Mengapa? Karena gereja berada di pangkuan masyarakat. Dan gereja tidak mungkin hanya memikirkan kesejahteraan dirinya saja, tetapi harus terus-menerus memulai bersama mengusahakan kesejahteraan seluruh masyarakat. Saudaraku, disitulah semua gereja harus benar-benar mempersiapkan semua anggota jemaat dari sejak usia dini, agar mereka mau semuanya aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berdasarkan iman, betapapun berbedanya sarana politik yang kita pilih masing-masing. Itulah caranya agar kita bisa menjadi garam. Itulah jalannya agar kita bisa menjadi terang. Itulah caranya terutama supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua bangsa seperti visi HKBP itu. Karena itu saudaraku, mari kita coba renungkan hal ini. Apakah kontribusi yang telah kita berikan sebagai seorang Kristen untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan orang-orang di sekeliling kita? Puji Tuhan, ketika pandemi COVID-19 ini mulai merebak, orang-orang Kristen, gereja-gereja HKBP di sekitar bulan Maret sampai April tahun ini, hampir semuanya langsung bergerak membantu tanpa melihat apakah bangsa, apakah agamanya, apakah rasnya, apakah sukunya. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, bila kita melakukan hal-hal baik itu, apakah itu hanya untuk anggota jemaat kita? Apakah kita dalam bantuan-bantuan seperti itu hanya bersifat eksklusif? Yayasan BKS Marturia mencoba bersikap inklusif, mencoba dengan apa yang ada pada kami, memberikan bantuan untuk teman-teman kita di panti asuhan dan di panti jompo dan di tempat-tempat lain. Saudaraku, mari kita coba renungkan. Apakah kehadiran gereja kita di setiap tempat sudah mampu memberikan sukacita, sudah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kita, baik dari segi ekonomi, baik dari segi keamanan, baik dari segi persaudaraan? Apakah kehadiran gereja kita di sekeliling orang-orang telah membuat orang-orang di sekeliling kita sudah bersukacita dan menjadi sejahtera? Apakah masyarakat sekitar kita bergembira karena mereka menjadi sejahtera akibat kehadiran gereja di dekat mereka? Atau sebaliknya, memancing rasa kesal? Apakah kehadiran kita memancing ketidaksukaan mereka? Karena itu saudaraku, sebagai warga gereja, mari usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.